Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqadimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga di pagi di Jumat yang penuh keberkahan ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan cinta, keridhaan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat, salam serta syafaat itu Allah limpahkan melalui Rasulullah kepada kita dan kepada anak, keturunan dan cucu-cucu kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa berkumpul kelak di surganya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selamat datang Wilujeng Sumping di kajian subuh pagi bersama Bait Al-Hikmah Halifahtur. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita mendapatkan manfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah panduan mengikuti kajian di pagi hari ini. Berkenan nanti ya, setiap pastikan nama institut Anda sesuai di layar di monitor. Lalu untuk merubah nama, siapa nama di layar itu, dan berkenan nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP, lalu matikan mikrofon di mute selama kajian berlangsung, dan berkenan nanti mengisi presensi hadir yang sudah kami siapkan nanti di kolom chat. Lanjut Kang Dea. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sebelum Pak Ustadz Dedi Haryadi menyampaikan ilmunya, kami ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak di Jumat yang penuh berkah. Kita tahu sedekah di hari Jumat seperti sedekahnya di bulan Ramadan, dan Khalifah memiliki program Khalifah Berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Update terakhir, para saudara-saudara kita yang ada di sana membutuhkan alas-alas tempat tidur. Seyogianya kalau bantuan makanan cukup banyak, tapi untuk selimut, tempat tidur, pakaian bayi, dan segala macam sangat dibutuhkan. Dana yang sudah kami terima dari Ibu dan Bapak kaitannya dengan Khalifah Berbagi berjumlah 16.425.000, update per tanggal 24 Desember. Dan untuk sedekah subuh per tanggal 24 Desember 6.500.000 rupiah. Total dana yang sudah ada di kami di Khalifah Berbagi dan sedekah subuh berjumlah 22.925.000 rupiah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan di awal. Insya Allah nanti di akhir-akhir kajian akan kami sampaikan beberapa informasi. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Dedi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzmu Ikut ke Damang. Tasik nih ya. Alhamdulillah. Oh iya. Bagi-bagi tugas dengan UI ya. Kita juga bagi-bagi tugas timnya di sini Ustadz. Di Tasik sudah ada Ustadz Wijianto, Ustadz Aan, dan Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Ampet. Sudah di Tasik saya. Alhamdulillah. Sehat dengan ya Bu? Pak Ustam. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan dan menyimak kajian tentang tafsir Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi. Sebelum kajian disampaikan, tadi di awal mau sampaikan surat Al-Mujadilah ayat 12, seyogianya Allah memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman sedekah dulu sebelum mendengarkan kajian di pagi ini. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka wasilah pintu rahmat dan ilmu bermanfaat. Ustadz Dedi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ampet, mohon izin Bun.
Iya, silakan. Salam dari Umi Dewi di Tasik. Oh, mohon. Alaiha wa alaikissalam. Bunda Empet sehat berkah selalu. Alhamdulillah Ustaz Dedi. Alhamdulillah. Baik, Bunda Empet, Ustadz Muh, saya mohon izin untuk memulai kajian kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Tentu saja yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati Ustadz Muh yang memandu kajian kita di pagi hari ini, sehat, baik, berkah selalu. Juga yang teramat saya cintai sepenuh hati karena Allah, Bunda Empet yang saat ini sedang berada di Tasik, baik, berkah selalu, Bun. Juga seluruh ada Pak Rustam juga, mudah-mudahan baik, berkah, sehat Pak. Juga seluruh ibu dan bapak yang hadir di kajian kita pagi hari ini, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun di kehidupan kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah kita di pagi hari ini untuk bertolabul ilmi bersama Khalifah Tur dalam kajian tafsir mentadaburi suratul Fatihah, Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari ini, menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan tersambung kebahagiaan itu kelak ke akhirat. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini kita akan membahas, mentadaburi, menyelami hikmah, ya, mengungkap rahasia-rahasia dan keajaiban-keajaiban indah di suratul Fatihah, terutama di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu termuat di 6 surat di dalam Al-Qur'an. Kemarin kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya termuat di 2 surat, ya, di suratul Fatihah ayat pertama dan di suratul Naml ayat 30. Sementara kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu termuat di 6 surat, ya, di 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di suratul Fatihah di ayat kedua, yang kedua di suratul An'am ayat 45, yang ketiga di surat Yunus, ya, ayat 10, kemudian juga di surat As-Saffat ayat 182, di surat Zumar ayat 75, dan di surat Ghafir, ya, di surat Al-Mu'min ayat 65. Inilah 6 ayat di dalam Al-Qur'an yang memuat kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Di suratul Fatihah ayat 2, Al-An'am 45, Yunus ayat 10, As-Saffat 182, di Az-Zumar ayat 75, dan di surat Ghafir ayat 65. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai untuk melakukan tafsir tahlili, ya, tafsir analitik, membedah satu persatu kalimat-kalimat indah penuh rahasia yang sangat menakjubkan di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan pahami dulu secara global, Ibu Bapak sekalian,
Ini namanya tafsir ijmali ya. Bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran secara global dulu sebelum kita membedah satu persatu di dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin yang dimuat di dalam Al-Quran di 6 ayat itu, setidaknya para ulama memberikan 4 penjelasan. Ya. Yang pertama, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimatus syukri. Ya. Kalimatus syukri, yaitu kalimat ungkapan syukur. Ya. Ungkapan syukur. Karena Bapak Ibu sekalian, yang disebut syukur itu adalah as-sina'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Berterima kasih kepada seseorang atas kebaikannya kepada kita. Itu yang disebut dengan syukur. As-sina 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Ungkapan terima kasih kita kepada seseorang atas kebaikannya kepada kita. Maka ketika Bapak Ibu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, ini namanya Ustaz Muh kalimatus syukur. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah berikan di kehidupan kita. Karena teorinya Ustaz Muh, Bapak Ibu sekalian, dalam Qanunul Hayah, dalam undang-undang kehidupan, ya, kalau ada pemberian itu biasanya ada ucapan terima kasih. Pasti begitu kan? Ada ucapan pemberian, pasti ada ucapan terima kasih. Itu undang-undang kehidupan yang baik, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak berterima kasih itu bukan orang baik. Kenapa? Karena dia tidak sejalan dengan undang-undang kehidupan. Misalnya Bapak Ibu ya, di jalan kan, Pak, Bu, alun-alun teh kapal gimana jalannya? Oh, kalau setelah Anda belok kanan, belok kiri, cina gitu. Memang Anda belok kan cuma 2 ya, kanan dan kiri. Pasti setelah itu kita bilang apa? Oh, nuhun, kan begitu ya. Ada ucapan terima kasih. Nah, hebatnya Bapak Ibu sekalian, ya Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Semakin besar pemberian kita, semakin dalam ucapan terima kasih yang kita akan lakukan. Betul ya? Adanya pemberian, pasti adanya kalimat terima kasih. Semakin besar pemberiannya, semakin dalam terima kasihnya. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ngasih ke Ustadz Mu, misalnya aqua gelas ya. Punten Ustadz Mu ya. Nanti Ustadz Mu akan bilang sama saya, Ustadz Dedi nuhun. Gitu ya. Jangan besok, misal. Oh, ini baru misal, Ustadz. Nanti saya kasih yang betul-betul bukan misal. Aduh. Kemudian besoknya saya kembali ke Ustadz Mu ngasih motor. Kira-kira Ustadzmu akan bilang apa ke saya, Bu? Terima kasih, kan begitu. Besoknya saya kasih mobil ke Ustadzmu. Maka Ustadzmu akan makin dalam terima kasihnya, Bapak Ibu. Besoknya lagi saya kasih Ustadzmu rumah, ya. Dikasih poster umroh dari Khalifah, poster haji dari Khalifah. Segala saya kasih ke Ustadzmu ya. Beliau akan makin dalam terima kasih kepada saya. Mungkin akan nangis, akan mencium tangan saya dan memeluk saya. Betul nggak Ustadzmu? Ya, karena semakin besar pemberiannya, semakin dalam ucapan terima kasih. Mungkin Ustadzmu, Bapak Ibu sekalian, akan memeluk saya, mencium tangan saya, aduh, sedih. Bahkan menangis di pangkuan saya. Kenapa? Karena saya kasih rumah, kasih mobil, kasih motor, kasih Alphard, kasih voucher haji dari Khalifah, kan begitu. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, Allah ngasih di kehidupan kita ngasih apa? Sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Latuh suha. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hitung. Satu-satunya hitungan Ustadzmu yang sulit dihitung adalah menghitung seberapa banyak pemberian Allah di kehidupan kita. Bapak Ibu ahli matematika saja tetap akan kesulitan loh menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita. Kenapa? Karena satu-satunya hitungan yang sulit kita hitung adalah menghitung seberapa banyak nikmat Allah di kehidupan kita. Baik, tadi saya ngasih ke Ustadzmu mobil, motor, rumah, voucher haji. Ya. Akan nangis, akan meluk saya, akan cium saya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya yang tidak terbatas itu? Tuh. Kira-kira bagaimana itu?
ke saya saja Ustadz akan dalam banget ya berterima kasih. Sampai nyuuh, apa itu bahasanya ya bahasa Inggris? Menyuuh itu Ustadz Bersujudnya. Bersujud kan. Padahal saya cuma ngasih 5, mobil, motor, rumah, voucher haji, dan bayarin hutang. Itu semuanya. Insya Allah dibayar, Ustaz. Iya kan Bapak Ibu? Sekarang bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya dalam kehidupan kita la tuhsuha, nggak mungkin bisa kita hitung. Artinya apa? Menghitungnya saja kita tidak mungkin. Pertanyaannya bagaimana cara berterima kasihnya coba? Kira-kira saya bertanya kepada Ibu dan Bapak akan bingung nggak? Bagaimana cara berterima kasihnya? Karena pemberian Allah begitu tidak bisa kita hitung di kehidupan kita. Andaikan tinta di lautan dan pepohonan dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah habis sampai tinta itu mengering dan pepohonan itu habis. Itu kata Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya. Kira-kira bingung nggak bagaimana cara berterima kasihnya? Bingung. Tetapi Allah tidak ingin memberatkan kita untuk bagaimana cara berterima kasih kepadanya. Allah hanya mengajarkan kita sebuah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah baik sekali. Kalau Allah tidak mengajari kalimat ini, Bapak Ibu akan kesulitan bagaimana cara berterima kasih kepada Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung saking banyaknya ini. Saya ngasih ke Ustadz Mu cuma 5 saja, beliau akan nangis, beliau akan peluk saya, beliau akan cium saya. Bapak Ibu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah coba? Yang kenikmatannya tak mungkin bisa kita hitung. Makanya Ustadz Mu, Allah hanya mengajari kita kalimat Alhamdulillahirabbil alamin agar kita tidak kebingungan dan tidak merasa kerepotan ketika berterima kasih kepadanya. Betul Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka ingatlah Allah dengan segala kebaikannya yang tak mungkin bisa kita hitung di kehidupan kita. Kira-kira dalam nggak Ustaz? Ucapan ininya Ustaz Mu? Akan dalam itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Makanya Ibu dan Bapak, ya Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Ke Allah saja dengan segala pemberiannya yang tidak terbatas, kita hanya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika Bapak Ibu berterima kasih kepada orang, jangan melebihi berterima kasihnya kepada Allah. Nggak usah bilang begini, oh Ustadz Mu, kau bagikan purnama dalam hidupku. Nggak usah itu. Ya. Ke Allah saja sederhana Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa kesalahan Allah kita harus memuji-muji gitu ya. Melebihi pujian kita kepada Allah. Wahai Ustadz Mu, terima kasih. Kau bagikan malaikat di kehidupanku. Tanpamu aku tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah, itu kan pret ya. Ya, Ustadz Mu. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita memuji makhluk Allah melebihi pujian kita kepada Allah. Ketika kita hanya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah atas segala anugerah yang tak bisa kita hitung, maka dengan pemberian manusia yang bisa kita hitung, memujinya jangan melebihi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu sekalian, kita ini bagusnya dipuji atau dikritik coba? Mana yang lebih baik buat kita? Dikritik Ustaz. So, tapi Bapak Ibu senang pujian, senang kritikan. Senang keripik Ustaz. Itu mah kritik singkong. Ternyata Ibu dan Bapak sekalian, ya, ternyata Ibu dan Bapak, pujian itu kan membahayakan. Makanya kalau ada orang yang terus memuji kita, lempar Bapak Ibu sekalian, ya. Maksudnya lempar tuh dengan pasir ya, bukan dengan batu, awas itu ya. Ustadz kan kata Rasulullah, kalau ada yang memuji kita, lempar. Lemparnya ku batu, gula Ustadz. Ini aja, agar dia berhenti dari memujinya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa jangan menunggu? Jangan apa bahasanya ya? Jangan mengharap pujian dari manusia. Karena lalat saja akan mati dengan tepukan. Itu bahasanya. Karena lalat saja itu akan mati dengan tepukan. Nah, itu kan mati saat gitu ya. Artinya ada bahaya yang menanti kalau kita terus-terusan dipuji. Kita menjadi ijab Bapak Ibu sekalian. Apa itu ijab? Ada perasaan bangga
dan pada akhirnya ada perasaan sombong. Ya. Jangan mengharap sebuah pujian, karena lalat saja mati dengan sebuah tepukan. Ustaz, apa maksudnya tengartos? Masa kita tengartos itu ya. Gitu. Nah ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang alhamdulillah itu adalah kalimat syukur ya. Kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak lihat pemberian Allah Subhanahu wa taala Ustadzmu kepada kita itu 3 cirinya. Apapun yang Allah berikan di kehidupan kita, Bapak Ibu, cirinya 3. Yang pertama adalah la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita minta kepada Allah bisa dihitung? Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tidak. Apa yang kita minta Tidak kepada Allah bisa. bisa dihitung? Bisa, Tidak. Bu. Mana Bisa. bisa ngitungnya? Silakan, Bu. Ibu minta apa sama Allah? Bisa dihitung itu. Ya, tapi rambutmu coba berapa lembar diberi Allah, nggak bisa dihitung. Nah, saya bertanya begini, Bu. Apa yang kita minta kepada Allah bisa dihitung? Apa yang Allah beri di kehidupan? Apa yang diberi Allah maksudnya nggak bisa. Oke, saya ulang ya Bu Dr. Sarifah ya. Nah, itu betul Bu Sarifah. Apa yang kita minta kepada Allah bisa dihitung. Tapi apa yang Allah berikan di kehidupan kita nggak bisa kita hitung. Nah, itu Bu. Itu hebatnya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita minta kepada Allah bisa dihitung. Sok Bapak Ibu minta apa? Rezeki. Pasti yang pertama rezeki geresok. Kesehatan ya. Bla bla bla. Bisa dihitung itu. Tapi apa yang Allah berikan di kehidupan kita sesuatu yang tak mungkin bisa kita hitung, Ustadzmu. An-Nahl ayat 18, la tuhsuha. Betul ya? Ini ciri pemberian Allah, Dr. Sarifah. Yang kedua, ciri pemberian Allah di kehidupan kita adalah Luqman ayat 20. Wa asbagu alaikum ni'amah. Sudah sempurna. Sempurna, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu membaca surat Luqman ayat 20, kita akan makin meyakinkan hati kita bahwa apapun yang Allah berikan di kehidupan kita sudah sempurna. Kata Demian Ustadzmu. Pesulap. Ya. Yang merasa tidak sempurna bukan karena pemberian Allah tidak sempurna, tetapi ada penyakit di hati kita. Penyakit apa itu? Kata Rasul, penyakit karena kita salah melihat. Kata Rasul, ungdur ila asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah kalian dan jangan lihat yang di atas kalian. Ya kan? Kalau kita Bapak Ibu salah melihat, maka kita akan semakin merasa bahwa apa yang Allah berikan di kehidupan kita itu tidak sempurna. Bukan karena pemberian Allah tidak sempurna, kitanya yang tidak bisa melihat dengan baik. Ustadzmu, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW itu mengatur penglihatan kita loh. Jangan sembarangan melihat. Ya kan? Jangan sembarangan melihat. Kenapa? Karena kalau kita sembarangan melihat akan berpengaruh tidak baik ke hati kita. Karena 1-2 pandangan akan betul-betul memberikan bekas di hati. Makanya Rasul Bapak Ibu mengajar kita godul basor. Kenapa mengajarkan godul basor? Agar kita betul-betul bisa menjaga keindahan hati kita. Coba Ustadzmu, Teh Rahma misalnya ya, itu window shopping di PPJ. Cuma lihat-lihat saja Teh Rahma, lihat sepatu baru, lihat tas baru, lihat arloji baru, dan Ustadzmu tidak membelikan. Kira-kira pas pulang ke rumah rudet nggak? Soalnya Ustadz, baru rudet kan. Ustadz, kenapa? Karena apapun yang kita lihat pasti membekas ke hati. Makanya Rasul itu betul-betul Bapak Ibu sekalian mengendalikan mata kita. Kata Rasul, ungdur ila man huwa asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah Anda dan jangan lihat yang di atas Anda. Betul kan? Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Kalau kita selalu melihat yang di atas kita, kira-kira merasa nggak bahwa apa yang Allah beri di kehidupan kita sempurna? Tidak akan merasakan itu. Tidak akan merasa, Bu. Tidak akan merasa, Bu. Kenapa? Karena kita salah melihat itu. Ya ibu-ibu lah lihat, Bu ya.
Lihat artis-artis Korea kulitnya putih dan kuning langsat, sementara kita sawo. Nah itu Bu, tidak akan sempurna. Tidak akan merasa sempurna itu, ya. Iya Bapak Ibu. Misalnya Teh Rahma melihat artis Korea kan hidungnya mancung gitu ya. Gitu. Iya. Nanti kita kembali lihat pasangan kita tidak sempurna. Kenapa? Bukan karena pasangan kita tidak sempurna, karena kita tidak bisa menjaga mata kita. Ya Bapak Ibu, wala tangduru ila man huwa asfauqakum. Jangan pernah melihat orang di atas kita. Bapak Ibu harus yakin, apapun yang Allah berikan di kehidupan kita itu wa asbagu alaikum ni'amah, sudah sempurna. Itu ya. Yang bikin kita merasa tidak sempurna bukan pemberian Allah yang tidak sempurna, tetapi penyakit di hati kita yang membuat kesempurnaan pemberian Allah merasa tidak sempurna. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nanti saya beli kacamata yang ketiga, kuda, Ustaz. makanya oleh Allah dilatih, oleh Rasul dilatih, ungduru ila man huwa asfala minkum. Seringlah melihat yang di bawah kita. Terus Bapak Ibu. Maka siapapun yang sering melihat di bawahnya, maka dia akan semakin merasa apa yang Allah berikan di kehidupannya itu sempurna. Itu. Hanya masalah sepenglihatan saja. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, tolong dijawab ya. Rupa kita ini, Bu, rupa kita, kalau bentuk di rahim ibu kita, suka-suka siapa? Suka-suka kita, suka-suka Allah. Suka-suka Allah, bukan Suka-suka Allah. Kalau suka-suka kita, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang minta revisi ulang? Ada. Ada. Saya mau, saya lebih tinggi mau, lebih putih mau gitu. Ini bahasa kahoyong. Tetapi apa kata Allah? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bentuk kita di rahim ibu kita bukan suka-suka orang tua kita, bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Allah. Kalau suka-suka kita, Ibu, punten, jujur saya mau minta revisi ulang. Minta diedit sedikit. Aduh, sedikit. Tetapi bentuk kita ini suka-suka Allah. Tapi Bapak Ibu, ketika Allah membentuk rupa kita di rahim ibu kita, bukan sekedar suka-suka, tetapi Allah memilihkan yang terbaik. Fi ahsani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah dengan format dan cetakan terbaik. Bapak Ibu itu adalah makhluk dengan cetakan terbaik. Ibu itu cantik dan Bapak-bapak itu ganteng. Ya kan? Setuju Ibu, Ba? Amin. Yang bikin Ibu merasa tidak cantik bukan karena pemberian Allah yang tidak cantik. Ibu salah ngerendeng itu saja. Ya. Coba kalau kita merendengnya yang di bawah kita ya, Ibu akan merasa kita cantik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian. Ciri pemberian Allah itu adalah pertama tadi la tuhsuha, yang kedua adalah wa asbagu alaikum ni'amah, yang ketiga adalah biyadikal khair, memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Saya bertanya sama Bapak Ibu, adakah pemberian Allah yang baik di kehidupan kita? Tidak ada. Karena rumusnya Ustadzmu, biyadikal khair. Di tangannya segala keterbaikan. Apapun yang Allah anugerahkan, hadirkan, ya berikan, hadiahkan kepada hidup kita, semuanya adalah pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Coba, kalau Bapak Ibu sudah melihat ciri pemberian Allah ini, kira-kira kita makin mudah nggak bersyukur kepada segala pemberiannya? Makin Dan mudah. ternyata Bapak Ibu sekalian, dan ternyata bahagia itu lahir bukan dari keberlimpahan, tetapi dari kemudahan hati kita untuk mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Bahagia itu bukan dihadirkan oleh keberlimpahan, tetapi dari kemudahan hati kita mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan. Coba Bapak Ibu sekalian. Ada nggak orang yang berlimpah tidak bahagia? Banyak. Ada nggak orang yang tidak berlimpah bahagia? Banyak. Betul? Saya ulang kembali. Ada orang yang berlimpah tidak bahagia? Banyak. Ada yang tidak berlimpah bahagia? Banyak. Kenapa? Karena kebahagiaan Ustadzmu bukan dihasilkan dari keberlimpahan, tetapi dari keindahan hati kita bisa mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, Bu, ingin berlimpah tidak bahagia atau berlimpah bahagia agar cepat? Berlimpah bahagia. Baik ya. Ini yang pertama, bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimatus syukur, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lihat Rasulullah dalam habis salat, dalam hadis Wa'il bin Ujrah itu. Rasulullah membaca alhamdulillah setelah salat berapa kali?
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Bu. Kita diajarkan oleh Rasulullah mengatakan terima kasih ya Allah setiap habis sholat 33 kali. Kira-kira Bapak Ibu makin rudet, makin bahagia. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan terima kasih ya Allah, Bapak Ibu, kita makin ingat semua anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Betul? Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. 33 kali habis sholat tersebut. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena oleh Rasulullah diingatkan terus dengan segala anugerah yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Terima kasih ya Allah, kau berikan pendamping yang soleh. Terima kasih ya Allah, kau berikan anak-anak yang soleh. Terima kasih ya Allah, kau berikan rezeki yang indah di kehidupan saya. Terima kasih ya Allah, kau berikan kesehatan, keikhlas, iman. Bapak Ibu akan ingat semua nikmat Allah itu. Maka Ustadzmu, kita akan menjadi orang yang bahagia. Baik, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak. Apa yang sering menyebabkan kita menjadi orang yang tidak bahagia? Yang sering membuat kita tidak bahagia, Bu, adalah kita terlalu fokus kepada keinginan sampai lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Contoh kalau begini Ustadzmu, Ustadz Dedi abi mau hoyong iya, hoyong itu, Ustadz serka hoyong Ustadz ya. Hoyong iya. Kira-kira rudet atau bahagia? Rudet Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan wajah-wajah penuh kehoyong. Kita rudet, Pak. Makanya kalimat alhamdulillah itu, apa kata ulama? Pengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang sudah Allah berikan. Ketika Bapak Ibu mengatakan alhamdulillah, akan fokus kepada keinginan atau fokus kepada apa yang sudah Allah berikan. Bapak Ibu akan fokus untuk ingat dengan semua yang Allah berikan dalam hidup kita, betul? Dan itulah kebahagiaan itu. Makanya orang yang sering mengatakan alhamdulillah cenderung porsi kebahagiaannya besar. Sementara orang yang selalu ingat kepada apa yang dia inginkan, cenderung porsi kebahagiaannya tipis. Gitu. Kelihatan wajah-wajahnya di sini ya, 1, 2, 3, langsung ditunjuk. Tipis Bapak Ibu sekalian. Ustadz Dedi, abi hoyong Alphard, kayak mentus lalu Alphard hoyong Pajero. Terus saya share ke hoyong Ustadzmu. Maka dia akan tipis kebahagiaannya. Sementara orang senantiasa mengatakan alhamdulillah, 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 itu Bapak Ibu sekalian makin besar porsi kebahagiaannya. Maka orang yang sholatnya bagus, dia adalah orang yang porsi kebahagiaannya besar. Kenapa? Karena habis sholat dia mengatakan 33 kali apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau ada orang yang sholatnya bagus tapi masih rudet, itu ada masalah itu Ustaz. Itu ada masalah. Baik, ini yang pertama Ibu dan Bapak ya, sebagai mukadimah kita, kalimatus syukur, alhamdulillah itu adalah pertama kalimatus syukur, ucapan terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kalimat alhamdulillah itu adalah kalimatul iman. Kalimatul iman. Sebentar, ini ada ngeheng, saya dulu ya. Baik, punten Ibu dan Bapak, saya tutup dulu karena ngeheng. Baik, sedikit punten Ibu dan Bapak, saya cek dulu materinya. Ini barusan ngeheng. Oke. Baik, apa yang disebut dengan kalimatul iman, Ibu dan Bapak sekalian? Ya. Di kalimat alhamdulillah itu, di kalimat alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ada makna istighraq. Ya. Segala puji bagi Allah. Ada kalimat istighraq. Apa itu istighraq? Itu menghabiskan segalanya sehingga tidak ada yang tersisa. Itu namanya Ustadzmu istighraq. Ada kalimat segala puji. Berarti saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, siapa yang pantas untuk mendapatkan pujian? Itu maksudnya Bapak Ibu istighraq. Jadi yang pantas kita puji cuma Allah, dan yang lain tidak ada yang pantas kita puji. Itu namanya segala. Dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan
kalimatul istighraq. Ada alif lam istighraq gitu ya. Alhamdu, segala puji. Jadi Bapak Ibu, ada nggak selain Allah yang pantas kita puji? Kenapa semua pujian itu kembali kepada Allah? Sehingga kita mengatakan segala, semua puji itu hanya milik Allah. Memang yang lain tidak pantas kita puji, tidak pantas. Kenapa? Ini ayatnya Bapak Ibu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena apa saja nikmat yang ada pada dirimu, semuanya pemberian siapa? Pemberian siapa Bapak Ibu? Allah. Pemberian Allah. Ini kalimat iman. Contoh begini. Saya memuji Ustadzmu itu tampan. Ustadz menit tampan. Saya sedang memuji Ustadzmu atau sedang memuji Allah? Allah. Sedang memuji Allah. Kenapa? Karena ketampanan Ustadzmu itu pemberian dari Allah loh. Betul Bapak Ibu? Ibu Bapak datang ke Pangandaran, kemudian melihat laut. Masya Allah, ini indah banget. Ibu sedang memuji lautnya atau sedang memuji pencipta lautnya? Pencipta laut. Kenapa? Karena keindahan Pangandaran itu pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang saat ini membuat orang memuji kita, itu semuanya adalah pemberian Allah. Maka ini kalimat iman. Tidak ada yang layak kita puji di kehidupan kita ini kecuali siapa? Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita miliki, yang membuat orang lain memuji kita, semuanya pemberian Allah. Ibu bilang sama suami, Bu, Bapak teh menikah sep, nggak apa-apa walaupun bohong ya, Bu ya. Bapak teh menikah sep, Ibu sedang memuji suami atau sedang memuji Allah? Allah. Memuji Allah. Ketampanan suami itu, Bu, tidak akan pernah ada kalau bukan Allah yang memberikannya. Ini kalimatul iman. Apa? Bahwa segala Bapak Ibu yang membuat orang memuji kita, ya, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang saat ini kita rasakan kelezatannya, keindahannya, semuanya kecuali pemberian dari Allah. Ketika kita memuji makhluk, maka sebetulnya kita sedang memuji Khalik yang memberikan sesuatu yang membuat kita memuji makhluk itu. Betul, Bapak Ibu? Maka apa Ustadz pelajaran imannya? Kalau Bapak Ibu dipuji oleh orang, kembalikan kepada Allah. Kita nggak layak dipuji. Yang layak dipuji cuma satu-satunya siapa? Seseorang yang memberikan kenikmatan membuat orang memuji kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat iman. Makanya Bapak Ibu, benar imannya kalau dia dipuji, langsung dia kembalikan kepada Allah. Ibu teh menit cantik, alhamdulillah. Ibu teh menit sukses, alhamdulillah. Itu iman yang benar. Iman yang salah adalah ketika kita dipuji, mengembalikan pujian itu kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Ibu teh bercahaya wajah teh atau saya mah tahajudnya siang malam. Allah itu. Yang sombong bohong ya tadi itu. Tahajud siang malam. Ustadz kan kata para ulama, barang siapa yang banyak sholat malamnya akan bercahaya wajahnya. Ini cahaya di wajah saya berkat tahajud Ustadz gitu. Itu salah. Kembalikan kepada Allah. Masalahnya Ustadzmu, ketika orang mendapatkan banyak nikmat, semuanya mengakui. Tetapi ketika mengembalikan nikmat itu kepada Allah, tidak semuanya bisa. Itu masalahnya. Ibu kenapa langsung sembuh? Ibu kemarin tuh mencret. Ustadz kan dokter saya mah lulusan Belanda. Allah ternyata Bu. Eta bab mencret wae ku dokter lulusan Belanda begitu ya. Ibu kan kemarin sakit, kenapa sekarang sembuh? Alhamdulillah Ustadz, dokter saya mah hebat-hebat lulusan Eropa sadayana. Itu salah nggak Bapak Ibu sekalian? Salah. Akan yang memberikan kesembuhan itu siapa? Dokter. Padahal Allah. Dokter cuma wasilah, cuma betul-betul ikhtiar kita saja. Penyembuh itu Allah. Disampaikan oleh Nabi Ibrahim, "Walladzi yut'imuni wa yaskini wa idza maritu fahuwa yashfini." Itu kata Ibrahim. Allah yang memberikan aku makan, Allah yang memberikan aku minum, dan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibu dan Bapak, kalau orang benar imannya, apapun yang membuat orang memuji kita atas segala anugerah yang kita miliki, kita akan mudah mengembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ustadzmu menis soleh pisan, alhamdulillah. Nah itu keren Ustadz. Jangan Ustadzmu menis soleh pisan, nyanyi atau saya lulusan pesantren terbaik di Indonesia. Terbaik. Itu ya Bu ya.
Ibu suami teh ini sukses. Ya iya, ada suami saya mah lulusan ITB S3,5 tuh. Dan suami saya mah ulet dan sungguh-sungguh bekerjanya. Pantas ya dia mah sukses. Salah nggak Bapak Ibu? Salah. Iman yang benar adalah segala pujian orang kepada kita atas segala anugerah yang kita miliki, kita buru-buru kembalikan kepada yang sang berhak untuk mendapat pujiannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka turun 2 rumus Ustadz Mu. Turun 2 rumus. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini rumus penting. Kalau orang memuji kita dengan anugerah yang sudah kita miliki, kembalikan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Rumus kedua, kalau orang memuji kita dengan anugerah yang belum kita miliki, pintakan kepada Allah dengan mengatakan amin. Contoh, misalnya ibu-ibu belum haji, tapi orang manggil, Ustaz, haja gitu. Ibu jangan bilang fitnah, bilang amin gitu. Pintakan kepada Allah. Iya mah, haja, fitnah, saya kan belum haji. Jangan bilang gitu loh Bapak Ibu. Pintakan kepada Allah agar Allah memberikan anugerah yang orang pujikan itu kepada kita. Mudah-mudahan kita segera berangkat haji, bilangnya amin. Ibu-ibu meni solehah, fitnah, bukan fitnah, amin gitu Bu ya. Ini mah fitnah, bukan amin. Bapak-bapak meni kasep fitnah, itu mungkin benar Bu ya. Ketika orang memuji kita dengan anugerah yang sudah kita miliki, kita kembalikan kepada Allah dan mengatakan apa tadi? Mengatakan apa? Amin. Alhamdulillah. Saya ulang kembali, ini kurang fokus ya. Ketika kita dipuji dengan anugerah yang sudah kita miliki, kembalikan kepada Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillah. Sebaliknya, ketika orang memuji kita dengan anugerah yang belum kita miliki, pintakan kepada Allah dengan mengatakan amin. Nah, begitu. Ibu-ibu di sini mah ahli surga semuanya. Amin. Nah, itu Bu. Amin. Bukan Ustaz tadi meni fitnah, jangan bilang fitnah loh Bu. Amin begitu ya. Ustazah terus hafal Qur'annya. Fitnah Ustaz, jangan itu amin gitu Bu. Sepertinya Ibu sudah hafal 35 juz fitnah. Nah, itu benar, masa ada 35 juz ya gitu. Nah, ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah. Alhamdulillah itu adalah kalimatul iman. Untuk menjaga apa alhamdulillah itu Ustazmu? Yang tadi, yang pertama menjaga fokus agar senantiasa ingat dengan apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua adalah menjaga agar kita tidak melahirkan kesombongan ketika Allah memberikan banyak anugerah. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ini menarik untuk kita bahas. Lihat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika Allah memberikan pertolongan dan kemenangan, memberikan keberhasilan, kesuksesan, ya, keberlimpahan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika, terus wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Kalau tasbih dan tahmid nyambung dengan anugerah kan? Betul? Tapi kenapa Allah menyuruh kita beristighfar? Coba. Kalau Allah memberikan keberhasilan, kemenangan, Ustadzmu, kesuksesan, maka beristighfarlah. Apa hubungannya? Oh, Bapak Ibu. Kenapa kalau Ibu Bapak sukses? Ya Ustadzmu, kenapa? Kunci pintu rezekinya ada di istighfar di situ. Ini kalau kita sudah dapat semuanya Ustadzmu. Kan istighfar itu salah satunya adalah magnet untuk mendatangkan rezeki kan? Iya. Nah, tetapi ketika kita sudah dapat rezeki itu, kenapa kita harus istighfar? Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya apa Bapak Ibu? Sombong. Rahasianya adalah li'anna ni'mah tahdi ilal ma'siyah. Karena kenikmatan kadang membawa kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang terlahir dari sebuah kenikmatan dari Allah? Pertama Bapak Ibu, i'jab. Kita akan mudah untuk sombong. Dan yang kedua, merendahkan orang lain. Betul? Iya. Nah, itu penyakit dari anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Makanya kita mengatakan istighfar Ustadzmu untuk menekan agar segala kenikmatan itu tidak berbuah menjadi kemaksiatan. Maka Bu, fasabbih, kemudian bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah.
Kenapa di setiap keberhasilan, kesuksesan kita ada kalimat istighfar? Agar kesuksesan itu tidak menghadirkan kemaksiatan. Kemaksiatannya bisa berupa kesombongan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bisa kita mudah merendahkan orang lain yang di bawah kita. Betul? Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini istighfar itu, Masya Allah. Kalimatul iman. Ya. Kemudian yang ketiga, ini masih muqaddimah ya, karena bahasan alhamdulillah kita ada 3 pertemuan, Ustaz Bu. Indah ya kalau membahas alhamdulillah ini. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, ini menarik ya untuk kita bahas hari ini ya. Ini paling menarik di antara 4 tema yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah itu Bapak Ibu, kalimatul ziyadah. Tadi kan kalimatul syukur. Yang kedua, kalimatul iman. Yang ketiga, kalimatul ziyadah. Apa arti ziyadah? Bapak Ibu sekalian. Kebaikan. Bapak Ibu, apa arti ziyadah? Tambahan. Tambahan. Ya. Karena syukur itu secara bahasa adalah al-fadlah wa ziyadah. Kelebihan dan tambahan. Siapa yang mudah bersyukur, dia mudah ditambah dan dilebihkan. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan menambahkan kepadamu. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat ziyadah. Kalimat ziyadah itu artinya tambahan. Karena syukur secara bahasa artinya 2, Ustaz. Al-fadlah wa ziyadah. Kelebihan dan tambahan. Jadi orang yang mudah bersyukur adalah orang yang mudah dilebihkan dan ditambah. Nah, Bapak Ibu. Makanya apa kata Allah di Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah-tambahkan dalam kepadanya. Betul ya? Setuju ya? Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita lihat. Ini menarik sekali, Ustaz-mu. Allah itu, Bu, Al-Ghani. Apa arti Al-Ghani? Kaya. Apa definisi kaya? Al-mustagni an kulli syai'. Yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu definisi kaya. Makanya di antara Bapak Ibu ada nggak orang kaya? Nggak ada. Karena definisi kaya itu adalah al-mustagni an kulli syai', yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun lagi. Cuma Allah. Makanya Allah bilang apa, Ustaz-mu? Antumul fuqara. Kamu itu orang fakir. Sementara Allah Ghaniyun Hamid, yang kaya yang terpuji. Cuma satu yang berhak kita bilang kaya siapa? Allah. Orang Bapak Ibu silat, makin tinggi jabatannya, kira-kira makin membutuhkan yang lain? Makin butuh. Artinya kita nggak mungkin kaya, Bapak Ibu. Karena hidup kita nggak mungkin tidak membutuhkan bantuan yang lain. Setuju ya? Baik. Allah sudah tidak butuh apapun. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita bersyukur kepadanya? Seakan-akan Allah butuh pujian kita, ucapan terima kasih dari kita. Kenapa Bapak Ibu? Contoh begini, ada nggak orang yang, Ustadz, saya mah tidak mau lagi ngasih ke seorang itu, nah dia pernah nuhun ke saya, gitu. Ada nggak orang begitu, Pak? Ada. Saya mah nggak mau lagi ngasih ke dia, kenapa? Dia tidak tahu berterima kasih. Ternyata kadang kita, Bapak Ibu, butuh ucapan terima kasih dari orang. Pertanyaan saya, Allah butuh nggak ucapan terima kasih dari kita? Tidak. Enggak. Tidak. Lalu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita butuh. Bukan. Karena kita butuh Allah yang memberikan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah menambah singgasana kekuasaan Allah. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi singgasana kekuasaan Allah. Lalu kenapa Allah menyuruh kita bersyukur? 1, la azidannakum, karena Allah ingin nambah. Nah, itu Ustaz-mu. Karena Allah ingin nambah. Maka Ibu dan Bapak, kalimat alhamdulillah itu saya katakan dalam sebuah kalimat yang sangat indah. Qaidul li ni'mah al-mawzudah wa sayyidun li ni'mah al-mafkudah. Syukur itu seni mengikat nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Ini kalimatnya. Ya. Syukur itu seni mengikat nikmat yang sudah ada dan seni memburu nikmat yang belum ada. Kenapa? Di setiap syukur kita selalu Allah berikan tambah-tambahan sesuatu yang belum ada. Betul? Maka Bapak Ibu sekalian,
Kalau ingin mendapatkan yang belum ada, satu, syukuri apa yang sudah ada. Kenapa? Semakin mudah kita mensyukuri yang sudah ada, semakin mudah kita mendapatkan yang belum ada. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Selalu ada tambah-tambahan. Selalu ada kelebihan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri yang sudah ada, seni untuk mendapatkan yang belum ada, ya. Qayyid bin ni'mah al-mawjudah wasayyid bin ni'mah al-mafkudah. Syukur itu seni mengikat yang sudah ada agar tidak kemana-mana, dan seni memburu nikmat yang belum ada. Maka lihat di orang yang mudah bersyukur kepada Allah, selalu ada tambahan, selalu ada kelebihan yang Allah hadirkan di kehidupannya. Maka Ibu dan Bapak, harta yang kita syukuri, harta yang akan mudah bertambah. Betul? Pasangan yang kita syukuri, pasangan yang akan mudah bertambah, sakinah, mawadah, warohmah. Lanjutkan Bu, lanjutkan itu Bu, ya. Tidak boleh terpotong, ya. Akan bertambah sakinah, mawadah, warahmah. Ibu-ibu langsung baut tadi Bu, ya. Ini Ustazmu, kalimat ziyadah. Alhamdulillah. Silakan Bapak dan Ibu, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita terus membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah? Karena Allah ingin terus ngasih, karena Allah terus ingin memberi, karena Allah terus ingin nambah. Terakhir ya, karena waktu Bapak Ibu ya, karena waktu terakhir. Ini masih mukadimah sebetulnya ya. Karena kajian kita panjang untuk apa Alhamdulillah ini. Terakhir apa Ibu dan Bapak? Kalimat Alhamdulillah ini. Tadi kalimat Alhamdulillah itu Ustazmu, terakhir ya, minta waktu. Azmalu minan ni'am bidzatiha. Kalimat Alhamdulillah itu Bu, lebih indah daripada nikmat itu sendiri. Contoh begini. Ibu dan Bapak mengatakan dapat mobil nih, atau dapat motor, mengatakan Alhamdulillah. Mana yang paling indah? Motornya atau kalimat Alhamdulillahnya? Kalimat Alhamdulillahnya. Bapak Ibu sekalian, coba. Apa kata Ibnu Qayyim? Alhamdulillah ala ni'am azmalu minan ni'am binafsiha. Kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, kalimat Alhamdulillah yang kita ucapkan karena gara-gara kita punya nikmat, itu lebih indah daripada nikmat itu sendiri. Bapak Ibu punya HP baru, saja iPhone Plus 13 Pro. iPhone 13 Pro, Bu ya itu. Kita bilang Alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim, yang lebih nikmat dan lebih indah itu adalah kalimat Alhamdulillahnya loh, bukan HP-nya. Kenapa, Ustadz? Satu, Ustadz. Banyak orang yang diberikan keberlimpahan, tetapi tidak punya kemampuan mensyukuri segala keberlimpahan. Ada kan? Ada. Banyak itu. Betapa banyak orang yang diberi keberlimpahan, tapi tidak mampu dan tidak bisa untuk mensyukuri segala keberlimpahan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, nikmat yang kita miliki bisa hilang, bisa rusak. Tetapi kalimat Alhamdulillah akan menjadi 6 kebaikan di kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, jadi amal soleh. Yang kedua, ampunan dosa. Yang ketiga, akan menambah-nambah lagi. Yang keempat, kita akan makin baik sangka kepada Allah. Yang kelima, makin tenang dan makin bahagia hati kita. Dan yang keenamnya, memudahkan kita masuk surga. Hadisnya ada, Bapak Ibu. Kita akan mudah masuk surga. Saya ulangi ya. Kenapa kalimat Alhamdulillah lebih nikmat daripada nikmat itu sendiri? HP bisa hilang, mobil bisa hilang. Tetapi kalimat Alhamdulillah jadi amal soleh abadi sampai nanti akhirat. Jadi ampunan dosa. Jadi penambah-penambah lagi rezeki-rezeki yang belum ada. Kita akan makin baik sangka kepada Allah, makin tenang hati kita, dan kita akan makin dimudahkan ke surga. Ini penjelasan dari Rasulullah terkait bahwa kalimat Alhamdulillah lebih hebat daripada nikmat yang kita miliki. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baru mukadimah ya, kita belum melakukan tafsir tahlili, membedah satu-satu apa itu alhamdulillah, apa itu lillah, apa itu rob, apa itu alamin ya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Ini dulu Bapak Ibu, alhamdulillah kalimatul syukur, kalimatul iman, kalimatul ziyadah, dan azmal kalimah. Saya persilakan kepada Ustadzmu. Baik, terima kasih Ustadz Didi ilmunya, mudah-mudahan
Allah melimpahkan rahmat dan bisa bermanfaat buat kita, senantiasa bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Ustaz, saya batasi satu pertanyaan saja ya, karena memang waktunya sudah habis. Lupa Boleh punten jadi Ustaz. Saya Bapak juga harus beraktivitas. tiba-tiba sudah jam 6 nih, mohon maaf Ustaz. Asal perasaan masih 2 menit ya. Gak apa-apa. Saya ambil satu pertanyaan saja dari Pak Haji Kukuh nih ya. Masya Allah. Pak Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu Kait saya. memuji orang, bagaimana dengan larangan memuji pada hadis berikut? Ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu saling memuji. Ya. Karena itu berarti penyembelihan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betul. Dan banyak hadis lain tentang larangan memuji orang lain. Ya. Ini sesuai dengan bahasan kita ya Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama, tidak ada yang berhak kita puji kecuali Allah. Kenapa? Seluruh nikmat yang kita miliki yang membuat orang memuji kita semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Bapak Ibu memuji orang, itu sebetulnya sedang memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, memuji orang, memuji Allah cukup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita memuji orang, jangan melebihi pujian kita kepada Allah. Itu kan? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata kata para ulama, lebih baik kita ini memang dinasehati, bukan dipuji. Kenapa? Nasihat menghadirkan kebaikan, tetapi pujian melahirkan keburukan, Ustaz. Maka tadi sudah saya sampaikan, jangan sering memuji orang, karena lalat saja mati dengan tepukan itu. Tadi kan menyembeli Ustaz, Pak Kukuh ya. Kenapa dari sebuah pujian itu menyimpan banyak keburukan? Karena orang ketika dipuji lalai untuk bermuhasabah, makin ijab, makin tinggi merasa tinggi, al-takabur, makin mudah merendahkan orang lain. Ada banyak kemaksiatan yang akan lahir kalau kita senang dipuji itu Ustaz. Maka kalau Bapak Ibu tidak ingin banyak menghadirkan keburukan di kehidupan orang, jangan sering memuji orang. Ya, khawatir nanti melahirkan banyak keburukan di kehidupan orang. Minimal di hatinya ada ijab, ada takabur, ada ujub, dan lain seterusnya. Mendingan kita harus banyak saling menasehati daripada saling memuji. Kenapa? Nasihat melahirkan kebaikan, sementara pujian itu melahirkan banyak keburukan di hati kita. Maka apa yang Pak Kuku sampaikan di kajian kita, di pertanyaan hari ini, betul-betul sesuai dengan kajian kita hari ini. Itu Ustaz Muh ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita akan sapa dulu nih, ada Ustadz Wijayanto di Tasik. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, Gurunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah di Tasik nih. Masya Allah. Kemarin sudah di Bandung, saya udah di Tasik ya. Udah sehat selalu ya, Gurunda. Amin. Ada yang disampaikan Ustadz? Sudah di chat, dibacain di chat saya aja. Saya udah baca di chat nih ya. Baik, ini chatnya Ustadz Wijayanto, saya bacakan Bapak Ibu bagi yang mudah-mudahan bisa menyimak juga. Rasulullah SAW ketika melihat hal yang beliau sukai mengucapkan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah, dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan kala mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di setiap keadaan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah ucapan setiap hari ya, ketika kita melihat, merasakan kenikmatan dan hal-hal yang memang Allah takdirkan menimpa kita tidak disukai. Ya betul Ustaz Mu, ini kajian kita nanti di pertemuan ketiga ya sebetulnya. Baik. Karena nanti kita akan bahas tentang al-ni'mah wal hikmah. Makanya betul kata Rasulullah, kalau kita melihat sesuatu yang kita inginkan, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihah. Sementara kita melihat yang tidak kita sukai, bilang alhamdulillah ala kulli hal ya. Itu nanti terkait dengan tema kita di bahasan ketiga insya Allah. Ya Ustaz. Baik Ustaz, jadi kajian ini di sesi pertama kajian terakhir ya, tapi nanti ya, serisnya nyambung. Seri kedua di tahun berikutnya. Ya, di tahun 2000, satu tahun kita akan menunggu. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian Ustaz Dedi tentang tafsir Al-Fatihah di sesi kajian pagi di Bait Al-Hikmah ini adalah yang terakhir. Kita akan rest dulu selama 1 pekan.
Karena nanti di akhir tahun, insya Allah akan bersama juga dengan para guru kita di kajian akhir tahun, refleksi dan muhasabah di akhir tahun di tanggal 31 Desember ya. Ustaz, kita akan sapa dulu nih Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda Empet. Masya Allah Bunda, Assalamualaikum Bun. Sama-sama. Sudah kumpul di Tasik. Sudah kumpul di Tasik. Bunda sebelum tutup mungkin ada tausiah buat kita Bun? semua. Tidak cukup. Cukup. Alhamdulillah ya, terima kasih ilmunya Pak Dedi. Masya Allah, barakallah Bunda, sehat berkah selalu Bun. Amin, amin. Ustaz Dedi? Bunda di hotel mana nih? Di Cantika. Oh, sama. Oh, Saya di lantai 6. Ini satu hotel, Ustaz belum ketemu. Belum, tadi malam baru nyampe. Harusnya tanyanya Bunda Empet di kamar mana gitu, bukan di Connecting. Ya. Oh, connecting. Baik Ustaz Dedi, sebelum saya tutup boleh dipimpin doa dulu. Ya. Baik, sedikit singkat saja Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Maaf, kajian kita baru mukadimah hari ini ya. Kita belum masuk ke kajian tafsir tahlilnya. Nanti insya Allah di pertemuan 2 dan 3 itu kita lakukan di tahun mendatang. Satu tahun lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di akhir tahun ini betul-betul Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan akhir tahun ini menjadi akhir dari segala musibah dan awal dari segala keberkahan dan kebahagiaan hidup kita insya Allah. Dan tutup dengan doa singkat Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memperbanyak kalimat istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, 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 dan mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ard, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qamidh dhalimin wal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dedi atas kajian yang disampaikan. Dan Ibu Bapak dan Allah, terima kasih sudah hadir di kajian Bait Al-Hikmah di Khalifatur. Insya Allah kajian ini yang terakhir, akan tetapi kita akan lanjutkan nanti di awal tahun di bulan Januari ya insya Allah. Dan di akhir tahun kita ada kegiatan join Zoom meeting tablik akbar, refleksi dan muhasabah di akhir tahun. Insya Allah akan hadir para guru-guru kita ya. Ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Dedi dan Ustadz Aang Ridwan. Mudah-mudahan beliau dengan segala kelebihan yang Allah berikan ilmunya bisa menyampaikan kepada kita dan bisa bermanfaat sehingga kita bisa menikmati indahnya hidup kebersamaan dengan Allah menjelang di awal tahun dan menjelang di akhir tahun. Insya Allah Jumat 15.30 sampai dengan selesai, catat hari dan waktunya dan catat pula tanggalnya di tanggal 31 Desember 2021. Akan tetapi meeting ID-nya berbeda dengan kajian pagi ini ya di Bait Al-Hikmah. Meeting ID-nya 733 422 5467, passcode-nya Khalifah, dan ini sudah kami share juga di media di Instagram-nya Khalifah Tour. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa menyimak di akhir tahun. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih Kang Dea, Ustadz Dedi, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Rustam Sumarna, dan kru Khalifah serta Ibu Bapak yang semoga hari ini menjadi hari yang terbaik di Jumat Berkah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat beraktivitas. Saya yang bertugas Muhammad Nuh. Kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa Alhamdulillahirabbil bihamdika alamin. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu Selamat ilaik. beraktivitas. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.